negara tidak sedang mencari pekerjaan untuk para buzzer. Itu harus dikeluarkan. Nah, ini Republik Konten Kreator jadinya ya. Pengakuan eksplisit bahwa memang Jokowi terlibat danantara, investasi. Loh berarti bukan penghematan ini. Ini ngambil jatah orang lain, dipakai untuk investasi negara. Misinya adalah cari uang untuk investasi super holding BUMN, seolah-olah melakukan efisiensi, tetapi modusnya untuk kemudian penggunaan dana, investasi, korupsi keluarga Jokowi, bagaimana memanipulasi kebijakan, ya, itu perlu ditelusuri lebih jauh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua, Ferry Amsari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat Bang. Pakar hukum tata negara. Bung Ferry, kelihatannya hari ini kita sedang berkabung ya. Gelap-gelap ya, gelap ya, baju hitam. Bang Ferry ini baju hitam juga, jadi Indonesia gelap. Gelap. Ini menarik karena kita lihat beberapa hari terakhir ini ya. Aksi demo besar-besaran ya dengan tema Indonesia Gelap yang dilakukan hampir serentak saya lihat di seluruh Indonesia oleh puncaknya oleh teman-teman mahasiswa. Dan sebenarnya kalau kita lihat ini kan dipicu oleh adanya Impres nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi APBN dan APBD. Kira-kira begitu ya, Bung Ferry ya. Tapi terlepas daripada itu semua, saya ingin sebenarnya flashback ke belakang. Ini semua terjadi ya, Bung Ferry ya. Maksudnya keadaan ini sekarang kita menjadi defisit, harus dilakukan efisiensi karena kan ini warisan dari pemerintahan Orde Baru yang meninggalkan utang yang begitu banyak. Pemerintahan Jokowi. Jadi menurut saya kita harus lihat sebab akibatnya. Bahwa kenapa negara sekarang ini terpuruk, dia harus melakukan efisiensi karena ini adalah beban yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya, yaitu Jokowi. Kalau menurut perspektif Bung Ferry nih sebagai orang hukum tata negara, apa sih sebenarnya yang terjadi nih? Ya, ada berbagai peran Presiden Jokowi di dalam pemerintahan hari ini yang membuat pemerintahan hari ini harus menanggung derita ya dari akibat berbagai kebijakan Presiden Joko Widodo. Meskipun tidak bisa dihindari bahwa harusnya Pak Prabowo harus lebih bisa lepas diri dari peran Pak Jokowi itu. Tapi suasana itu sudah kita lihat bahwa peranan Pak Jokowi sangat luar biasa dan menimbulkan efek di mana-mana. Misalnya segala proyek PSN itu berkaitan dengan Pak Presiden Joko Widodo. Berapa banyak biaya ibu kota negara baru ya, IKN ya, di Nusantara ya. Saya tidak melihat keberhasilan apapun dengan proyek triliunan itu. Kemarin kita bisa lihat betapa bandara kena banjir gitu ya. Tidak ada perkembangan signifikan terhadap rencana-rencana itu sehingga mencekik anggaran kita. Juga ada berbagai proyek strategis nasional lainnya yang kontroversial yang memperlihatkan berbagai pola yang menurut saya sama. Kedua, keterlibatan berbagai aparat di dalam berbagai kecurangan. Saya dan teman-teman Temis Indonesia buat peta kecurangan itu. Mau tidak mau aparat yang terlibat dalam berbagai kecurangan selama Pilpres dan Pilkada perlu didanai negara. Bahwa mereka turun ke lapangan, berbagai kegiatan yang berkaitan dengan upaya kecurangan itu, misalnya ke desa berkaitan dengan kepala desa, pemberian bansos, cooling system dan lain-lain, itu juga menjadi beban anggaran yang ditanggung oleh negara. Itu menjadi pengeluaran yang sangat signifikan, itu besar-besar sekali. Bagi saya inilah yang kemudian menjadi musibah bagi pemerintahan kali ini. Mereka kemudian juga tertekan dengan situasinya antara lain berkaitan juga dengan Pak Jokowi. Misalnya harus membentuk kabinet gemuk seperti saat ini, yang 50% orang Pak Jokowi dipindahkan ke orang Pak Prabowo. Itu kan
mau tidak mau harus ada dua kelompok orang kan, orangnya Pak Jokowi dan orangnya Pak Prabowo. Sehingga berkali lipatlah jumlah kabinet. Ini juga biaya, beban. Menyerap anggaran besar. Menyerap anggaran. Jadi, dan dulu Bung Ferry, jadi menurut Bung Ferry seharusnya kalau Pak Prabowo lebih cerdas melihat situasi ini, seharusnya dia tidak membentuk kabinet gemuk ya? Tidak membentuk kabinet gemuk. Kalau Pak Prabowo cerdas akan dampak, dan Pak Jokowi legowo ya, kalau dia betul-betul tidak ada kepentingan mendukung Pak Prabowo, dia tidak akan memaksakan orang-orangnya masuk ke dalam kabinet. Sehingga gemuk ya? Sehingga besar sekali. 109 lebih kan. Dan itu yang membebani negara ya? Membebani negara, pasti membebani negara, apalagi mereka tidak sekedar mempertahankan nomenklatur yang lama. Mereka membentuk nomenklatur baru. Menambah nomenklatur baru artinya menambah beban anggaran. Nah, itulah yang kemudian ditanggung hari ini, dan beban ini yang tidak bisa dihindari oleh pemerintahan baru. Akhirnya keluarlah efisiensi yang tidak efisien gitu ya. Kenapa efisiensi yang tidak efisien? Ya karena disuruh efisien itu publik gitu ya. Masyarakat disuruh efisien, menyederhanakan diri dengan institusi-institusi tertentu, tetapi kerja-kerja pemerintah dalam hal yang lain tidak efisien. Ya, tetap mengangkat staf baru, menteri kementerian tertentu, angkat staf baru yang juga tidak produktif untuk citra kelembagaan kementerian ya. Dan digaji besar ya. Seperti Deddy Kobusier ya. Ya, ini menarik nih kalau ini problematika. Deddy Kobusier menyatakan tidak menerima gaji. Karena dia sudah kaya kan. Tapi yang publik harus ketahui, relasinya bukan soal dia tidak menerima gaji, keuntungan lainnya yang berlipat ganda. Yang dia dapatkan. Ya, bisnisnya yang besar, dia punya nama besar, privilege penting, relasi dan jembatan penting di mana-mana, semua akhirnya masuk keuntungan. Nah, keuntungan ini harus dihitung sebagai in kind dari relasi dia dengan pemerintah. Bentuknya bukan gaji, tapi keuntungan yang lain gitu. Jadi sama saja ya? Ya, itu jumlahnya jauh lebih besar daripada gajinya gitu ya. Nah, orang seperti ini yang kontroversial masuk kepada pemerintahan, tim sukses Pak Presiden Jokowi juga masuk, bahkan buzzer-buzzernya masuk. Itu kan biaya yang tidak diperlukan semestinya. Negara tidak sedang mencari pekerjaan untuk para buzzer. Itu harus dikeluarkan. Menarik. Berarti yang dimasukkan ini adalah para buzzer, terus ada influencer tertentu, misalnya kayak Raffi, Deddy Kobusier. Ini sebenarnya kalau menurut kacamata Bung Ferry, sebenarnya orang yang tidak punya kapasitas di bidangnya itu ya? Iya, saya merasa memang mereka akan sangat luar biasa di bidang mereka masing-masing. Ya. Di bidang mereka. Ya, artis, ya, konten kreator. Tapi menyelenggarakan pemerintahan itu bukan perkara mudah begitu ya. Maka yang kita lihat itu kan yang muncul adalah kontroversialnya. Raffi dengan fasilitas negara yang menyingkirkan orang sedang macet gitu ya. Lalu Deddy Kobusier yang memaki-maki anak-anak yang tidak suka dengan makan bergizi gratis ya. Dengan bertelanjang dada, yang menurut saya sudah tidak tepat lagi untuk menjadi pelayan masyarakat gitu ya. Jadi mereka tidak memahami tupoksinya ya? Tupoksinya ya, karena bukan orang pemerintahan kan selama ini. Atau kapasitas ilmunya mungkin? Iya, karena ilmu pemahaman mereka dengan pemerintahan tidak pernah ada, sehingga apa yang mereka lakukan di dunia konten kreator masuk dalam penyelenggaraan pemerintah. Ini republik konten kreator jadinya ya. Nah, itu problematika itu yang menimbulkan banyak persoalan, banyak keuangan dengan berbagai proyek-proyek yang juga tidak tepat. Ini kan rakyat disuruh menghemat nih, Bung Ferry, tapi di sisi lain pemerintah tidak nampak jelas melakukan penghematan. Itu bisa terlihat dengan semakin banyaknya staf-staf khusus yang diangkat, retreat yang untuk kepala daerah yang sebenarnya tidak terlalu penting mungkin ya? Tidak penting dan tidak tepat. Menarik. Tidak penting dan tidak tepat. Itu gimana, Bang? Kenapa tidak penting dan tidak tepat? Dan ini kayaknya sedang menjadi kultur ya, tabiat Presiden Jokowi yang pindah ke Presiden Prabowo dan kabinetnya. Retreat tidak tepat begini, karena di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Bang, kalau dibaca pasal 373, 374, dan 375 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, memang ada pembinaan dan pendidikan bagi kepala daerah. Terutama yang baru. Pendidikan ini sebenarnya berkala.
Kenapa yang baru perlu dididik dan dibina, Bang? Dia kan kadang-kadang ada kepala daerah yang baru menjadi kepala daerah. Mungkin dia punya pengalaman di legislatif dan lain, tapi dia nggak tahu nih dunia menjadi kepala daerah nih seperti apa. Nggak tahu jadi eksekutif ya. Dia perlu masukan, dan itulah yang dikerjakan. Persis berdasarkan ketentuan pasal yang saya sebut tadi, pembinaan dan pendidikannya itu berkaitan dengan relasi pemerintahan daerah dengan pusat, daerah dengan daerah lainnya, bagaimana mengelola keuangan daerah, bagaimana jatah dari pemerintah pusat, bagaimana mengelola ASN di daerah, bagaimana menjadi pimpinan dan segala macam. Nggak ada ceritanya semi militer, Bang. Olahraga pagi, dari pagi sampai malam. Program retreat ini, Bang, dari pagi sampai malam. Saya mohon maaf, Abraham Samad, siapa sih yang pintar-pintar di Republik ini? Kalau belajar dari pagi sampai malam, Bang, nggak masuk Pasti jenuh. Jenuh dan tidak tepat. Kan? Jadi orang bisa saja pintar, tetapi dengan cara yang tidak benar, orang nggak akan memahami apa-apa. Nah, ini kepala daerah, politisi ya, dipaksa lari pagi, joget sana, joget sini, dan segala macam, termasuk berpakaian ala militer dan segala macamnya. Bagi saya nggak akan tepat. Ini bukan membangun pusat komando yang ditempatkan orang-orang komandonya di daerah-daerah. Ini bagaimana menjalankan pemerintahan daerah, otonomi seluas-luasnya, relasi pusat dan daerah. Nah, ini tidak terjadi di retreat ini dengan program-program yang dilakukan. Dan keluar akhirnya uang negara dengan program yang tidak tepat. Saya apresiasi misalnya pandangan Wakil Menteri Dalam Negeri yang mengatakan secara konsep ini jauh lebih hemat. Kenapa lebih hemat? Dulu katanya itu dilaksanakan di hotel-hotel terpisah. Dan sekarang digabungkan. Nah, yang saya tidak apresiasi adalah itu kan metode dengan isi substansi material pendidikannya sesuai dengan undang-undang. Yang sekarang kan tidak sesuai undang-undang. Nah, kalau mau lebih berhemat, menurut saya sederhana, pakai Zoom. Selesai urusan. Kalau memang mau efisiensi nih. Itu sangat efisien. Sangat efisien. Ya, Zoom. Ya, sekarang itu fasilitas teknologi tidak dipakai. Dan lucunya antar Presiden dan Kementerian Dalam Negeri benturan tuh pandangan. Pak Presiden dengan pidatonya mengatakan, saya tidak maksa loh, kalau Anda tidak mau ikut ya nggak apa-apa, mundur saja. Kan lucu, begitu Sekjen dari Kementerian Dalam Negeri menyatakan, ini kalau tidak lengkap jumlah absennya katanya, akan ada sanksi. Bayangkan, Bang, kayak militer begitu, Bang, kalau jam kehadiran di kelas tidak sesuai persentase tertentu, diberikan sanksi. Jadi kita sudah masuk ke republik yang salah arah begitu ya. Dan tabiat itu kan kalau kita perhatikan, kalau mau dikaitkan dengan Inpres efisiensi 1/2025 itu kan aneh, Bang. Plot mata anggaran dalam keuangan negara kita, plotnya sederhana, ditentukan oleh undang-undang. Yaitu undang-undang APBN. Itu sudah ada tuh, Bang. Nggak bisa sembarangan uang keluar. Peruntukannya untuk apa? Nah, kok undang-undang diubah oleh instruksi presiden? Kalau kita yang belajar hukum, kan, instruksi presiden itu semacam kebijakan, best checking, ya, atau shadow giving lah, taruhlah begitu ya, undang-undang bayang, gitu, bayang-bayang, tidak jelas, gitu ya. Nah, tapi itu tidak bisa mengubah undang-undang, karena menurut ketentuan undang-undang, untuk mengubah nomenklatur APBN dan lain-lainnya itu harus dengan undang-undang perubahan. Makanya kita kenal dengan APBNP, APBN perubahan. Nah, ini pakai instruksi dan segala macam. Jadi udah nggak tepat. Makanya lembaga-lembaga negara terkejut, Bang. KY sampai Oktober kalau di-cut begini. Mahkamah Konstitusi sampai Mei. Kemarin Komnas HAM juga mengeluh. Bayangkan ada negara demokrasi tidak memperhatikan HAM-nya, uang Komnasnya disikat semua sampai nggak bisa bergerak apa-apa. Nah, ini problematika yang menurut saya karena Presiden dan pemerintahan maksa soal efisiensi, tapi mereka tidak melakukan kebenaran
efisiensi itu. Misalnya contoh Bang, yang menarik. Kemarin Presiden mengatakan sudah melakukan efisiensi anggaran 700-an sekian triliun, luar biasa besar. Tetapi, kata beliau, seberapa triliun, 20 triliun kalau saya tidak salah, untuk makan bergizi gratis. Tapi 320 triliun lebih untuk dana Danantara, investasi. Loh, berarti bukan penghematan ini. Ini ngambil jatah orang lain, dipakai untuk investasi negara. Padahal pelayanan publik harus terus bergerak. Lembaga dan yang lain harus bergerak, terpaksa ditarik untuk kepentingan investasi. Siapa yang diuntungkan? Orang-orang, kelompok tertentu yang kemudian dikaitkan dengan Danantara ini. Jadi ini motifnya bukan untuk makan bergizi gratis, bukan untuk penghematan. Misinya adalah cari uang untuk investasi super holding BUMN dengan berbagai alasan, dengan Danantara itu. Oke, berarti sebenarnya ini efisiensi ini modus ya? Modus Bang, gelap nggak itu Bang? Oke. Berarti ini kalau dari segi hukumnya nih ada masalah Bung Ferry ya? Saya pikir ini ada masalah serius ya dalam format Undang-Undang Keuangan Negara. Jadi istilah efisiensi itu pun juga aneh Bang kalau kita baca Undang-Undang Keuangan Negara. Tidak diperlukan berbagai peristilahan soal efisiensi dan lain-lain karena perintah Undang-Undang Keuangan Negara, penggunaan keuangan negara memang harus diefisienkan, ditepat sasaran kan. Harus betul-betul presisi menghitungnya, tidak aneh-aneh begitu ya. Jadi tiba-tiba istilah efisiensi itu dimunculkan dalam berbagai tagline pemerintah. Padahal sudah harus jadi kewajiban. Oh, rupanya ada misi. Seolah-olah melakukan efisiensi, tetapi modusnya untuk kemudian penggunaan dana, investasi Bang. Oke, berarti efisiensi ini sebenarnya dibungkus ya. Yang terjadi justru mobilisasi dana untuk investasi di Danantara ya. Seperti gitu kira-kira. Iya. Nah itu diperparah dengan berbagai kebijakan yang meresahkan publik Bang. Jadi uang publik untuk pelayanan publik dihemat, ditarik ke investasi yang punya dugaan menguntungkan kelompok tertentu, terutama yang sudah mengeluarkan dana-dana kampanye untuk kemenangan, perlu dikembalikan dan orang-orang ini yang akan mendapatkan itu. Lalu ada kebijakan yang meresahkan, gas melon, ya. Tukin dosen. Ini perlu disampaikan oleh dosen. Jadi Bang Ferry ini jadi nggak terima gaji? Tidak terima tukin Bang, terima gaji yes. Tukin. Padahal tukin kan jauh lebih besar dari gaji maksudnya gitu kan. Itu teman-teman saya bahkan ada yang sudah tidak menerima tukin 5 tahunan belakangan. Gara-gara efisiensinya. Ya. Nah itu siapa Bang kalau 5 tahun belakangan yang menyebabkan kita tidak menerima tukin itu siapa pelakunya itu Bang? Jokowi. Pemerintahan 5 tahun belakangan itu. Lalu kemudian ada berbagai tindakan aparat kepada publik dalam berbagai kasus di daerah-daerah. Keresahan-keresahan inilah yang menumpuk Bang, membuat publik tidak nyaman dan menyebutnya dengan istilah Indonesia gelap. Bagaimana respon negara? Satu orang penting di Republik ini, baik di era sekarang maupun kemarin, mengatakan bukan Indonesia yang gelap, kau yang gelap, katanya. Begitu responnya tidak simpatik, gitu ya. Pak Luhut, begitu ya. Ada wakil menteri yang mengatakan ketika orang sudahlah kami tidak nyaman dengan situasi ini, kami kabur aja dulu, gitu ya. Lalu kabur aja dulu. Lalu direspon dengan wakil menteri, ya sudah kabur sekalian, tidak usah kembali. Wah ini kan cara merespon orang dengan cara-cara yang tidak simpatik. Padahal publik tuh sedih, kecewa. Maunya Bang, orang yang mengalami kekecewaan ini harusnya oleh penyelenggara negara direspon baik. Dibujuk ya? Dibujuk. Janganlah, kami masih butuh Anda. Jangan kabur. Jangan tinggalkan kami, kita harus bersama membangun Republik ini. Ya simpatik begitu ya. Bukan bilang pergi aja. Pergi aja itu kayak ngusir begitu ya. Padahal Pak Presiden sekarang dulu pernah juga pergi aja gitu ya. Di zaman beliau dicari-cari orang. Nah ini kan menurut saya cara-cara yang membuat kita tidak nyaman, apalagi ketika Presiden mengatakan dasmu.
yang diiringi oleh hidup Jokowi, begitu ya. Jadi Apa maknanya itu? makna saya Jokowi masih sangat powerful. Jadi dia masih menekan presiden ya? Ya, saya tidak melihat ada presiden yang berkuasa berlebihan ya terhadap mantan presiden. Walaupun katakanlah ya orang itu pernah punya jasa, nggak akan berlebihan. Saya tidak melihat itu sebagai upaya mengakomodir kelompoknya Pak Presiden Jokowi. Ini sudah seperti semacam sesembahan berhala lah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang tidak elok bagi saya. Sesajen ya? Sesajen. Dan Pak Jokowi seolah-olah menunjukkan bahwa dia still on power gitu ya. Dia masih menunjukkan betapa dia bisa mendominasi banyak hal. Dan ini menurut saya ya memang ada hal yang perlu dibenahi, terutama di isu yang menurut saya perlu ditindaklanjuti. Korupsi keluarga Jokowi, bagaimana memanipulasi kebijakan ya. Itu perlu ditelusuri lebih jauh ya. Apakah ada keuntungan-keuntungan tertentu selama pemerintahannya sehingga dia overpower ya, dapat mengendalikan bahkan presiden yang berkuasa sekalipun. Jadi jangan-jangan memang banyak penyimpangan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan yang membuat dia sangat berdominan begitu ya. Nah, saya tidak tahu ini ternyata aparat kemana-mana menyerang oposisi, tetapi keluarga-keluarga yang berkuasa yang punya motif korupsi tidak ditindaklanjuti. Misalnya saya selalu contohkan, wah gampang tuh di kasus korupsi pesawat jet pribadi, itu terang benderang gratifikasinya. Nah, KPK tempat Bang Abraham ya, malah yang mengatakan enggak nih bukan korupsi, itu aneh betul dalam konsep korupsi. Abang lebih paham soal ini. Tapi pendekatan saya sederhananya, kok KPK menilai kasus ini bisa dihilangkan asal uang tiket dikembalikan ke negara. Nah itu kan agak aneh ya Bang, karena gratifikasi dari pihak swasta seperti ini malah kok dianggap seolah-olah itu pesawat jet pribadi milik negara. Balikin tiket selesai. Dari mana ilmunya KPK begitu ya? Jadi saya tidak heran KPK serusak ini dan seolah sebagian orang masih percaya dengan KPK begini. Jadi Bang Ferry sudah nggak percaya? Saya tidak percaya tapi tidak mau membubarkan. Karena KPK itu milik warga negara Indonesia. Kalau mau dibubarkan kita yang rugi. Yang mesti dilakukan orang-orang bandit-bandit yang ada di KPK disingkirkan, diusir dari KPK. Itu yang harus kita lakukan. Harus dilakukan. Jadi nggak usah dibubarin. Nggak usah dibubarin karena yang sekarang itu kan dimanfaatkan kekuasaan. Iya. Apa seterang benerang itu kasus itu jet pribadi itu tidak dianggap yang datang ke KPK siapa Bang? Kaisang. Padahal dalam undang-undang jelas bahwa keluarga yang berkuasa yang harus datang. Dalam konteks kasus itu harus Pak Jokowi atau Mas Gibran. Karena mereka yang sedang memegang jabatan. Dan mereka penyelenggara negara. Seterang itu gelap jadinya kasus ini Bang. Ya wajar orang merasa Indonesia yang gelap. Melihat kebenaran yang kemudian ditutup-tutupi, kepalsuan yang kemudian ditonjolkan, berbagai perkara yang sangat munafik begitu ya. Muncul dan keluarga-keluarga tertentu malah dilindungi. Gitu. Jadi berarti kalau menurut Bung Ferry Indonesia gelap ini memang begitu gelap ya? Gelap Bang. Saya cerita di beberapa tempat. Ada zaman kegelapan dalam sejarah bernegara. Zaman Romawi, Yunani kuno yang keemasan itu runtuh di abad ke-5 dan seterusnya hingga abad ke-14. Kenapa mereka masuk ke zaman kegelapan ya? Saeculum obscurum ya, zaman kegelapan yang sudah datang. Karena pemerintahnya dipimpin orang-orang bodoh. Ya. Orang-orang bodoh ini bukan tidak berpendidikan, tidak pintar Bang. Tapi dia bodoh membaca situasi. Tidak empati. Tidak empati kepada rakyatnya. Lalu muncul juga politisi-politisi yang mengedepankan kepentingannya saja. Lawan-lawannya disikat ya. Dia hanya ingin mempertahankan kekuasaannya. Dia meneriakkan hidup si A, si B begitu ya. Padahal yang perlu mereka hidupkan itu adalah rakyat dan perasaan rakyat. Ekonomi morat-marit ya. Karena semua dikorup, semua orang menikmati hanya untuk kepentingan dia dan kelompoknya.
lupalah orang-orang dengan konsep ekonomi harus mensejahterakan rakyat dan lain-lain. Itu mereka terjungkal, runtuh. Abad kegelapan ini panjang, Bang, karena tidak ada yang peduli. Intelektual tidak bicara, masyarakat sipil tidak bersatu, anak mudanya masih sibuk dengan dunianya masing-masing. Sampailah abad 14, Bang, ketika kelompok pemuda intelektual bersatu, muncullah gagasan Renaissance gitu ya, pembaharuan ya, yang mengubah wajah Eropa dan segala macamnya. Pembelajaran seperti ini kalau kita baca Indonesia di awal merdeka dan lain-lain, kita bisa melihat bagaimana anak-anak muda ikut terlibat. Saya membaca satu buku yang menarik yang menceritakan soal peran anak-anak muda di lingkaran Asia. Dan mereka sekarang adalah orang-orang baru, anak-anak muda baru yang bicara secara global. Titik-titik negara Asia itu sedang bersatu, Bang, membicarakan pemerintahannya yang bermasalah, menyimpang. Nah, hari ini ya ada sekelompok anak muda pula di Indonesia ya, yang kemudian tidak nyaman dengan situasi ini, meneriakan Indonesia gelap dan perlu diselamatkan. Bagi saya ini sesuatu hal yang perlu diapresiasi. Luar biasa ya. Mimpi saya, mereka adalah renesang baru untuk Republik ini. Kaum tua yang tidak berperadaban, bisnis urusan mereka sendiri, tidak mengenal hukum tata negara, politik santun, politik beradab sudah terlalu jauh. Mereka lah yang merombak situasi ini, Bang, dan mengubah sesuatu. Ini mimpi dan harapan saya. Mudah-mudahan ya Abang, teman-teman intelektual lain yang bergerak di isu masyarakat sipil bersatu bersama mereka, dan publik yang selama ini diam juga ingin ikut bersama mereka. Saya melihat dukungan terhadap mereka luar biasa, Bang. Dukungan ke mereka dari masyarakat ke mereka. Di jalan-jalan itu masyarakat mensupport mereka. Ini saya ingat film Sohegi dan catatan seorang demonstran. Bagaimana masyarakat malah mendorong mereka untuk membangun peradaban baru. Dan mudah-mudahan ini terus berkelanjutan, tidak berhenti dan menyatukan banyak pihak. Mudah-mudahan Indonesia yang benar-benar baru ya, bukan IKN baru, benar-benar baru menjadi perubahan yang penting. Jadi harus ada asa baru, Bang. Berarti ini Indonesia gelap ini adalah momentum untuk melakukan perubahan ya. Tidak boleh dipadamkan. Tidak boleh dipadamkan. Karena kan dan jangan padam. Ada upaya dari pemerintahan untuk memadamkan Indonesia gelap ini. Oh iya, gitu. Berbagai cara, Bang. Tuduhan-tuduhan muncul, Bang. Teman-teman ini dibayar. Bang, masa sebesar ini tidak mungkin dibayar, Bang. Nggak ada yang mampu bayar. Kalau ada pun yang mau membayar mungkin tidak akan ikut masa ini. Masa yang lain mungkin yang masa yang seberang ya, karena jumlahnya kecil. Buzzer-buzzer mungkin bisa dibayar, tapi masa begini besar, masa aksi yang segini masif menurut saya tidak akan mungkin dibayar. Siapa yang sanggup gitu ya? Ini kan agak mirip-mirip dengan reformasi di korupsi. Iya, mirip reformasi di korupsi, Garuda Biru, ya. Sekarang Garuda Hitam, Indonesia Gelap. Dan ini jadi tanda-tanda zaman yang harus membuat pemerintahan hati-hati. Berarti gerakan Indonesia Gelap ini harus disemai terus ya? Iya, menurut saya harus dipacu terus. Harus dipacu. Menarik Bung Ferry. Tadi Danantara tuh yang Anda singgung-singgung. Apakah menurut Bung Ferry ya, kalau kita lihat strukturnya ya, walaupun apakah itu sudah positif atau belum, strukturnya itu kan lagi-lagi melibatkan mantan Presiden Jokowi dan keluarganya. Kalau menurut Bung Ferry nih, apa yang sedang terjadi nih di pemerintahan sekarang? Kenapa masih memberi ruang? Atau ini bagian dari persekongkolan? Kan setelah teriakan hebat Jokowi itu, Presiden kita menceritakan soal jasa-jasa Pak Presiden Jokowi. Yang tentu saja bagi kami yang membuat film Dirty Vote soal kecurangan pemilu, kecewa, menjadi, Bang, kecewa ya, tapi merasa menang, Bang. Terbukti bahwa dinyatakan oleh Presiden tanpa peran beliau. Saya mungkin tidak menang. Itu luar biasa bagi kami. Jadi itu pengakuan eksplisit bahwa memang Jokowi terlibat dalam upaya memenangkan Pak Prabowo dan anak. Dan keterlibatan sendiri itu mengandung kecurangan? Mengandung kecurangan. Nah, atas itu kalau mau dikaitkan dengan Danantara,
Jangan-jangan ini forum terima kasih Pak Presiden Prabowo atas jasa-jasa Pak Jokowi. Nih, ambil nih tempat uang dilimpahkan ya. Karena Anda sudah mengeluarkan mungkin banyak dana, upaya untuk memenangkan saya. Dan itu bagi saya tidak sehat betul, Bang. Ada mantan presiden ikut bermain dalam bisnis besar negara dari presiden yang saat ini. Jadi malah menurut saya ini sekuennya ya, cocok ini ya. Bahwa dulu dibantu Presiden Jokowi yang melibatkan anaknya, presiden baru terpilih, presiden hutang jasa, kasih uang ke mantan presiden karena sudah terbebani untuk memenangkan, mantan presiden nanti dapat anggaran dan biaya besar dan keluarganya dari proyek super holding ini. Jadi ini semakin membuktikan bahwa kecurangan dalam penyelenggaraan demokrasi hanya menciptakan korupsi yang baru yang mungkin jauh lebih besar. Oke, berarti ini sudah bukan gelap lagi, ini udah gelap negara ini ya. Ini hampir karam kita. Ya, oke, hampir karam. Bung Ferry, ini kan Danantara luar biasa sebenarnya. Ini kalau menurut saya ini white collar crime ya. Yes. Kira-kira seperti itu saya coba menggambarkan ya. Jadi sebuah permainan yang luar biasa ya, sehingga ingin mengecoh sebenarnya aparat penegak hukum dari praktek-praktek korup. Sebenarnya kan gitu kalau kita lihat ya. Oleh karena itu sebenarnya apa yang harus dilakukan nih aparat penegak hukum nih? Kan dia nggak boleh diam. White collar crime itu kan kejahatan terorganisir ya. Orang-orangnya bukan orang sembarangan. Oleh karena itu aparat juga adalah aparat yang tidak bisa sembarangan. Harus betul-betul yang pintar, yang jenius. Kalau Pak Presiden mau membuktikan ke publik dia yang paling terdepan memberantas korupsi dan akan mengejar hingga Antartika ya, hingga ke gurun pasir yang jauh di sana, itu pidato beliau ya. Dia bisa mulai dari negara ini dulu gitu ya. Di negara ini banyak sekali proses korupsi, scam yang bisa dilihat dari jauh dan bisa ditelusuri bahwa ini memang bermasalah. Nah, salah satunya Danantara. Kalau itu, ya mudah bagi Presiden bentuk tim khusus atau perkuat KPK dengan orang-orang baik. Ya udah. Kemudian orang sekarang? Iya, bukan yang sekarang Bang. Jadi komisioner baru sekarang ini susah juga diharapkan. Komisioner baru ini bagaimanapun ini pilihan Pak Presiden Jokowi, Bang. Oke, jadi bagian bagaimana mungkin jeruk makan jeruk ya, memeriksa orang Jokowi, memeriksa Jokowi itu hampir tidak mungkin bagi saya. Impossible ya? Impossible. Itu salah satu yang akan membuat kegagalan dalam memeriksa kejahatan kerah putih itu tadi. Oleh karena itu perlu orang yang punya kemampuan yang signifikan juga untuk membongkar itu. Kalau memang Pak Presiden menginginkan. Pertanyaan besarnya bagaimana Pak Presiden lama dan sekarang adalah sekondan dalam berbagai kejahatan ini. Atau tidak-tidaknya Pak Presiden sekarang tidak berdaya di tangan Presiden Jokowi. Makanya pilihan untuk mengadili Jokowi menjadi sangat penting bagi saya agar melepaskan banyak pihak yang sedang tertekan dari dominasi Pak Presiden Joko Widodo. Jadi menurut Bung Ferry, Indonesia gelap ini juga harus lebih mengedepankan mengadili keluarga Jokowi, kira-kira seperti gitu. Iya, bagi saya tidak bisa dihindari ya. Ini bukan, kalau benci ngapain benci ya sama Pak Presiden Jokowi. Kita sayang, udah lewat masanya juga. Tapi banyak fase yang perlu dibenahi sebagai pembelajaran. Jangan timbul kebiasaan di negeri ini, Presiden boleh korup, toh juga nanti tidak akan dihukum. Itu catatan sejarah kita di masa lalu. Dan sekarang diulang lagi oleh Pak Presiden Joko Widodo pasca reformasi, yang menurut saya perlu juga bagi Pak Presiden untuk secara gentle ya. Saya silahkan buktikan, saya bersedia begitu ya. Nah, problematikanya pernyataan itu tidak diiringi dengan pembentukan tim yang lebih netral ya. Karena polisi, jaksa, dan KPK semuanya orang-orang Pak Presiden Jokowi dan masih jadi bagian pemerintah saat Jadi nggak bisa diharap ya? Ya coba Bang bayangkan, KPK-nya diisi oleh dan dipilih oleh Pak Presiden Jokowi, orang-orang pilihan beliau. Jaksanya masih orang Pak Jokowi di kabinet lama. Kapolrinya juga begitu kan. Tidak ada harapan. Hampir susah kalau mempercayakan
orang-orang Pak Jokowi memeriksa Pak Jokowi sendiri. Nah, bagi saya mustahil. Perlu wajah-wajah baru yang lebih netral, segar, kalau ingin Pak Prabowo dianggap betul-betul orang yang bisa memberi harapan agar Indonesia tidak gelap lagi dan kapal Republik ini tidak karam. Oke, Bung Ferry, apakah kalau misalnya kita atau pemerintahan ini tidak berhasil mengadili Jokowi dan keluarga, saya pakai dan keluarga seperti yang diistilahkan Bung Ferry, maka Indonesia itu tidak akan pernah kembali terang? Berat ya Bang, kita selalu punya harapan ya, semua orang membangun harapan. Tapi kalaulah kejahatan yang terang benerang seperti ini tidak dikemukakan, ya pasti kegelapan akan datang. Peristiwa sejarah Romulus Augustulus yang di Romawi itu akan terulang ya, kehancuran dengan zaman kegelapan itu akan muncul. Nah, Pak Presiden Jokowi dan keluarganya terang menerang Bang, melibatkan keluarganya dalam berbagai modus kecurangan politik. Keluarganya mudah menang, undang-undang diubah, itu sudah indikasi penting kecurangan. Lalu kenapa tidak ditelaah, tidak diteliti, dan tidak disidik? Harusnya Presiden berani ya untuk betul-betul bersama rakyat, barisan rakyat mengubah situasi ini. Kalau Presiden saat ini betul-betul orang yang punya keinginan Indonesia betul-betul harus lebih baik ke depannya. Berarti Indonesia ini bisa kembali terang benderang tergantung political will dan goodwill dari pemerintahan sekarang? Tergantung kepada goodwill pemerintahan, tetapi juga goodwill of the people. Kalau pemerintah sudah tidak bisa diharapkan, publik yang harus. Karena Republik ini milik publik, kedaulatan punya publik. Bukan milik pemerintahan ya? Bukan milik pemerintah, apalagi keluarga tertentu. Apalagi keluarga Jokowi. Apalagi keluarga Jokowi. Oke, berarti kalau begitu publik harus kita rawat terus agar terus meneriakkan Indonesia gelap ini, agar supaya Indonesia gelap ini kita bisa rubah menjadi Indonesia terang. Kira-kira begitu, Bung Ferry? Betul, Bang. Karena kalau kita berharap kepada legislatif, pemerintahan itu akan sulit. Sulit. Komposisinya sudah pakai lengkap itu. Legislatif tidak mengerjakan apa yang harus dia perjuangkan sebagai representasi publik. Eksekutif juga tidak jelas arahnya mau kemana, berantakan di mana-mana, kebijakan salah. Peradilan juga aparat tidak berani. Aparat penegak hukum apalagi karena di bawah kekuasaan orang-orang tertentu. Oke, Bung Ferry. Apa nih yang menjadi catatan terakhir Bung Ferry yang penting kita harus lakukan dan kita harus rawat sehingga kita bisa kembali terang? Saya yakin Bang, gerakan mahasiswa akan diporak-porandakan. Oh yakin ya? Yakin saya. Direpresi? Akan direpresi. Kenapa? Karena gerakan ini memicu semangat publik bahwa kita masih punya harapan, yaitu mahasiswa. Dan itu menjadi hal yang sangat ditakuti. Sangat ditakuti oleh pemerintah. Oleh karena itu saya yakin pimpinan-pimpinan mahasiswa sudah didekati. Ada upaya-upaya tertentu untuk mereka ya. Kita berdua mantan aktivis di kampus masing-masing dan pola-pola seperti ini punya kecenderungan yang sama. Dan ini untuk memecah belah mahasiswa dan aksi-aksi tidak terawat lagi. Oleh karena itu mahasiswa harus waspada. Diskusi harus lebih terencana. Gerakan-gerakan harus menyatu dengan masyarakat sipil. Masyarakat sipil juga harus kompak. Satu komando untuk memastikan gerakan Indonesia gelap ini akan mengarah kepada Indonesia yang lebih terang. Luar biasa netizen apa yang disampaikan Bung Ferry. Mudah-mudahan membuka mata kita dan hati kita agar supaya kita tetap merawat semangat perlawanan kita agar supaya kita tidak tertidur. Amin. Dan gerakan Indonesia gelap terus kita gelorakan, tidak boleh dipadamkan. Amin. Sampai Indonesia terang. Sampai Indonesia terang. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.